Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan termasuk adab dari adab talibul ilmi, qada'u hajatin nas. Qada' hajatin nas, menunaikan hajat umat manusia. Nah, itu termasuk adab dari penuntut ilmu. Qada' hajatin nas, menunaikan hajat umat manusia. Maksudnya dia berupaya menunaikan hajat, menunaikan hajat umat manusia, bantu orang, bantu sesama, itu namanya qada' hajatin nas. Ibadatullahi wa naf'ul khalqi min asbab nawali rahmatillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat kepada orang lain termasuk sebab untuk meraih rahmatnya Allah azza wa jalla. Kalau antum ingin meraih rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bantu orang, banyak-banyak ibadah kepada Allah azza wa jalla. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, miftah husulir rahmah al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Kunci untuk mendapatkan rahmat al-ihsan fi ibadatil khaliq, bagus di dalam beribadah kepada al-khaliq. Was-sa'yu fi naf'i abidihi, serta berupaya untuk memberikan manfaat kepada hamba-hamba umat manusia. Itu hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan umat manusia ini tadi. Jelas? Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Miftah husuli rahmah, kunci untuk mendapatkan rahmat ahli ihsan fi ibadatil khaliq, berbuat baik, bagus di dalam beribadah kepada Allah. Wasa'yu fi naf'i abidihi, kemudian berupaya untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Yang kedua, khidmatun nas wal ihsan ilaihim min manhajil mursalin, membantu umat manusia dan berbuat baik kepada mereka termasuk manhajnya para rasul. Fa Musa alaihi salam a'ana imra'atain fi saqil ma atau fi suqil ma. Lihat Musa alaihi salam, beliau membantu dua orang wanita di dalam memberi minum air, ya, atau di dalam bentuk ngambil air gitu. Musa alaihissalam membantu dua orang perempuan ketika ngambil air. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'atain tazudan. Qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syekhun kabir. Fasaqa lahum thumma tawalla ila dhil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa kata Nabiullah Musa alaihissalam, disebutkan dalam ayat Al-Quran ini tadi, ketika Musa ingin ngambil air, ya, di tempat tersebut Musa alaihissalam mendapati orang-orang ramai ngambil air. Di belakang orang-orang yang ramai ngambil air ini ada dua orang wanita, ya.
menanti, gitu loh. Musa nanya, ngapain kalian dek berdua di sini? Mereka ngomong, kami mau ngambil air, tapi kami nggak ngambil air, nunggu orang pulang dulu, ramai sekali di sini. Bapak kami sudah tua, bapak kami nggak bisa ngambil air, kami yang ngambil air. Akhirnya apa? Musa yang ngambilkan air untuk mereka. Jelas? Berarti Musa membantu. Fasaqa lahuma, ini sisi pendalilnya. Fasaqa lahuma, Musa mengambilkan air untuk mereka berdua. Tsumma tawalla, kemudian Musa berpaling menuju ke suatu tempat berteduh. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, aku sangat butuh terhadap apa yang telah engkau turunkan berupa kebaikan tersebut. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lamma naza alaihi wahyu ata ila Khadijah radhiyallahu anha khaifan yartajifu fuaduhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada wahyu turun kepada beliau, beliau pun muncul ketakutan, hati beliau bergetar. Fadzakarathu bi a'malihi salihah ma'an nas. Lalu Khadijah menyebutkan kepada Rasul tentang amalan-amalan aktivitas Rasul yang bagus, muamalah yang bagus terhadap umat manusia. Faqalat lahu, Khadijah mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Sungguh demi Allah ya Muhammad ya Rasulullah, engkau tidak akan dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innaka latasilur rahim, engkau adalah orang yang dulunya suka membantu, suka bersilaturahmi. Wa tasduqul hadis, jujur kalau dalam berucap. Wa tahmilul kal, siap menanggung beban orang, siap membantu orang. Wa taksibul ma'dum, suka ngasih orang yang tidak mampu. Wa takri ad-dhaif, suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan juga engkau suka membantu orang-orang pada aktivitas-aktivitas kondisi-kondisi tertentu. Ya. Jelas? Di sini menunjukkan kebiasaan Rasul apa? Dulu sebelum masuk Islam pun, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah punya kebiasaan yang baik. Apalagi setelah ditetapkan syariat-syariat tersebut. Sebelum beliau diangkat menjadi nabi, beliau pun punya amalan-amalan atau husnul muamalah, suka membantu orang. Di sini disebutkan beliau suka tahmilul kal. Mana tahmilul kal? Disebutkan di sini tu'in man la yaqdiru 'alal amal wal kasb, membantu orang yang tidak mampu bekerja. Wa taksibul makdum atau wa taksibul ma'dum, membantu orang yang tidak punya. Wa takri ad-dhaif, menjamu tamu. Ini semua apa? Perbuatan membantu orang lain. Al-Islam jama'a bainal ibadah wal muamalah. Islam itu mengumpulkan antara ibadah dan muamalah. Wal jam'u baina ibadatillahi wa naf'il khalqi la yaqumu bihima illa al-muwaffaq. Perangai bisa mengkompromikan antara ibadah kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat manusia, itu tidak akan mungkin bisa dilakukan melainkan orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Qala Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wal jam'u bainal qiyami bi huquqillahi wa huquq ibadihi azizun jiddan. Tindakan ya bisa mengkompromikan dalam bentuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya, azizun jiddan, mulia sekali. La yaqwa alaihi illal kummal minal anbiya'i was siddiqin, tidak akan mampu melakukannya kecuali orang-orang yang sempurna dari kalangan para nabi dan para siddiqin. Jelas?
Nah, jadi betul-betul susah ya, dia rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, rajin juga bantu orang. Man ahsana ilan nas walam yarju minhum syai'an nalas sa'adah. Siapa yang berbuat baik kepada umat manusia dan tidak mengharapkan sedikit pun dari mereka balasan, nalas sa'adah, maka dia akan meraih kebahagiaan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, was-sa'adatu fi muamalatil khalqi, kebahagiaan di dalam bermuamalah sesama umat manusia, antu'amilahum lillah, yaitu engkau memperlakukan mereka karena Allah Azza wa Jalla. Fatarjullaha fihim, engkau hanya mengharap kepada Allah pada tindakanmu terhadap mereka. Wala tarjuhum fillah, engkau jangan mengharapkan mereka dalam urusan Allah Azza wa Jalla. Wa takhafuhu fihim, ya, engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Wala takhafuhum fillah, dan engkau tidak takut kepada mereka dalam urusan Allah Azza wa Jalla. Wa tuhsin ilaihim raja'a thawabillahi la bimukafaatihim, engkau berbuat baik kepada mereka dalam rangka mengharapkan pahala, bukan dalam rangka untuk mendapatkan balasan dari mereka. Wa takufu an zulmihim, engkau menahan diri dari menzalimi mereka, khaufan minallahi la minhum, karena takut karena Allah, bukan karena takut terhadap mereka. Jelas? Nah, ini kebahagiaan dalam bermuamalah. Kita membantu mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan mereka dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hak mereka tidak tertunaikan, bukan karena kita takut kepada mereka dalam hak-hak Allah Azza wa Jalla. Kita berbuat baik kepada mereka dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, bukan dalam rangka mendapatkan balasan mereka. Kita menahan diri dari kezaliman, dari menzalimi mereka karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut kepada mereka. Sarul ulama ala manhajil anbiya fil jam'i baina ibadatillahi wa khidmatin nas. Dan juga para ulama berjalan di atas manhaj metode para nabi ini dalam mengkompromikan peribadatan kepada Allah dan melayani umat manusia, membantu umat manusia. Qala al-Imam Az-Zahabi an Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-Imam Az-Zahabi mengomentari tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walahu muhibbuna minal ulama'i was sulaha wa minal jundi wal umara wa minat tujjari wal kubara wa sairul ama tuhibbu Ibnu Taimiyah li'annahu muntasibun li naf'ihim lailan wa naharan bilisanihi wa qalamihi. Kata Imam Az-Zahabi, Ibnu Taimiyah itu sangat dicintai. Beliau banyak penggemar, pencintanya dari kalangan ulama dan orang-orang soleh, bahkan dari kalangan tentara dan para pemimpin, para umara, bahkan dari kalangan para pedagang dan orang-orang hebat, orang-orang kaya. Seluruh orang-orang awam pun mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Dikarenakan beliau memiliki bagian, memiliki kedudukan di dalam memberikan manfaat, di dalam membantu umat manusia, baik siang ataupun malam, dengan lisan dan penanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala banyak membantu umat manusia, sehingga beliau apa? Dicintai oleh umat manusia. Kuncinya kalau antum ingin dicintai oleh umat manusia, ahsin ilaihim yuhibbukan nas. Antum berbuat baik kepada mereka, kepada umat manusia, maka umat manusia akan mencintai antum, akan menyukai antum. Wallahu ta'ala a'lam. Shawab, naktafi bihadzal qadar.